Raffles, Laren, dan VOD. Baik, sebelum kami mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky, absen 21. Perkenalkan, saya Amanda Ferani Wasita, absen 3. Halo, saya Rizka Auladi Riza, absen 26. Nihao, saya Abel, absen 1. Saya Arla Meilani, absen 6. Oke, karena kami sudah memulai perkenalan, kami akan memulai video presentasinya langsung. Kak, bagaimana sih prinsip-prinsip Raffles dalam mengeksploitasi Indonesia? Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, penanaman bebas oleh rakyat. Raffles menghapus sistem kerja rodi dan penyerahan wajib yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman pilihan mereka tanpa paksaan dari pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, para bupati dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan kolonial. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi jika bupati terlibat langsung dalam pengumpulan pajak. Yang ketiga, sistem sewa tanah. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Sistem ini dirancang untuk mengurangi beban pada rakyat dan meningkatkan efisien penggunaan tanah. Apa saja usaha Raffles dalam mengeksploitasi Indonesia? Usaha Raffles dalam mengeksploitasi Indonesia dibagi di 3 bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, Raffles mengubah sistem pemerintahan menjadi feodal, yaitu sistem di mana kekuasaan diberikan kepada pihak-pihak bangsawan dan pemerintah. Dan sistem tersebut dapat mematikan usaha rakyat. Kedua, yaitu melakukan politik pecah belah, yaitu divide et impera, seperti membelah Jawa menjadi 16 bagian keresidenan dan memanfaatkan perbedaan yang ada di Indonesia untuk memecah belah Indonesia. Kedua, yaitu di bidang ekonomi. Pertama, penghapusan pajak hasil bumi. Kedua, sistem penyerahan wajib certificate leveranti dan sistem sewa tanah land rent, yaitu dengan pemerintah dan para bangsawan itu mengambil semua tanah di Indonesia dan menjadikannya sebagai tanah sewa. Jadi untuk rakyat ingin menggunakan tanah tersebut harus menyewa dari pihak pemerintah. Ketiga, yaitu bidang sosial, praktik kebudakan. Kak, bagaimana sih kebijakan Raffles tentang land rent dalam mengeksploitasi Indonesia? Kebijakan Raffles yang pertama adalah Raffles menganggap pemerintah kolonial sebagai pemerintah sah tanah, yang berarti tanah yang sebelumnya dimiliki penduduk lokal secara tradisional kini dimiliki oleh pemerintah kolonial. Penduduk lokal harus menyewa tanah dari pemerintah dan membayar pajak sewa. Kebijakan Raffles yang kedua adalah penduduk diwajibkan membayar pajak sewa tanah yang bervariasi berdasarkan produktivitas tanah, yaitu sekitar setengah dari hasil untuk tanah produktif dan sekitar seperempat untuk tanah kurang produktif. Rata-rata pajak adalah sekitar 40% dari hasil panen dan dapat dibayar dalam bentuk uang atau barang. Kebijakan Raffles yang ketiga adalah petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, tebu. Meskipun kebijakan ini menguntungkan pihak kolonial dan perusahaan Eropa dengan memanfaatkan pasar global, petani tetap dibebani pajak yang tinggi. Kak, bagaimana sih berakhirnya pemerintah Raffles dalam mengeksploitasi Indonesia? Pemerintah Raffles di Indonesia berakhir pada tahun 1816 setelah tiba di Jawa tahun 1811 sebagai gubernur jenderal yang diangkat oleh Inggris. Namun tahun 1816 berakhirnya perang Inggris-Prancis. Inggris harus menyerahkan Pulau Jawa kepada Belanda namun melalui perjanjian. Apa saja sih dampak positif dan negatif dari masa pemerintahan Raffles di Indonesia? Dampak positifnya yang pertama dihapuskannya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Yang kedua dihapusnya sistem pajak hasil bumi dan penyerahan wajib. Yang ketiga dibentuknya sistem peradilan dan penegakan hukum.
Dampak negatifnya yang pertama diterapkannya sistem land rent atau sistem sewa tanah pada land rent dibayarkan oleh individu dan tidak bersifat kolektif sehingga dianggap tidak memberatkan. Kak, apa saja yang mengalami keberlanjutan di masa Raffles dari masa VOC? 1. Sistem pajak dan tanah. 2. Struktur pemerintah lokal. 3. Perdagangan dan ekonomi. 4. Hubungan dengan penguasa lokal. 5. Eksploitasi sumber daya alam. Kamu Dilan ya? Bukan. Kamu tahu nggak perbedaan Belanda dengan kamu? Enggak. Kalau Belanda menjajah Indonesia, kalau kamu menjajah hatiku. Apaan sih? Kak, bagaimana sih keterkaitan antara konflik Inggris versus Belanda dan implikasinya terhadap kebijakan di tanah jajahan? Nah, maksudnya negara Eropa seperti Inggris dan Belanda ke Hindia atau wilayah Nusantara pada awalnya adalah untuk berdagang. Kemudian, maksudnya bangsa Belanda di Indonesia dimulai pada tahun 1595, dipimpin oleh Cornelis de Houtman beserta armada yang masuk ke wilayah Nusantara, tepatnya di Banten. Namun kunjungan mereka gagal karena mereka bersikap arogan sehingga mereka tidak memiliki hubungan baik. Tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka datang kembali ke Banten dan disambut baik. Setelah mereka membawa rempah-rempah dalam jumlah besar, mereka melanjutkan berlayar ke Maluku. Pada tahun 1623, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya. Pada tahun 1602, resmi dibentuk VOC oleh Belanda. Tujuan utama VOC untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia. Pada tanggal 31 Desember 1799, resmi dibubarkan. Karena VOC resmi dibubarkan karena beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Pada tahun 1811 dimulainya kekuasaan Inggris menguasai Jawa yang merupakan bagian dari Hindia Belanda. Setelah mengalahkan Belanda yang pada saat itu berada di kekuasaan Prancis, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa dan berperan penting dalam administrasi koloni selama pendudukan Inggris. Inggris juga berada di tengah-tengah revolusi industri yang memberinya keunggulan ekonomi melalui inovasi dalam teknologi, produksi, dan perdagangan. Ekonomi Inggris tumbuh pesat dengan sektor manufaktur dan industri yang berkembang pesat. Melalui Konferensi London, Belanda kembali berkuasa di Nusantara. Belanda dan Inggris saling memperebutkan tanah jajahan karena terdapat rempah-rempah yang melimpah di Nusantara. Namun, dengan keegoisan mereka banyak sekali implikasinya atau dampak yang mereka tinggalkan untuk Nusantara seperti dampak ekonomi, politik, sosial, dan budaya.